Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu Dewan Penguji beserta Bapak Hargo Utomo selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Desno. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Rencana Bisnis Pengolahan Minyak Hariloka sebagai upaya peningkatan nilai tambah kelapa di Provinsi Lampung. Gagasan penelitian ini berasal dari kegelisahan saya ketika mengetahui bahwa Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar di dunia ternyata masih memiliki permasalahan terkait peningkatan nilai tambah yang rendah. Di Provinsi Lampung sendiri, terdapat potensi perkebunan kelapa seluas 91.834 hektar yang dapat menghasilkan 81.880 ton kelapa per tahunnya. Meskipun demikian, model bisnis petani saat ini belum dapat secara efektif memberikan keuntungan yang sepadan dengan investasi yang telah dikeluarkan oleh 218.616 rumah tangga petani kelapa rakyat yang terlibat. Hal ini disebabkan karena potensi pengembangan produk bernilai tambah tinggi melalui proses pengolahan belum sepenuhnya dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan seluruh komponen kelapa juga belum dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu, keberadaan bisnis pengolahan yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan mampu memanfaatkan seluruh komponen kelapa menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan analisis industri dan lingkungan bisnis, komoditas kelapa rakyat di Provinsi Lampung dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses pengolahan. Hal ini didapatkan setelah mempertimbangkan beberapa faktor pendukung dari didirikannya bisnis pengolahan minyak kelapa di Provinsi Lampung. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan, keselarasan bisnis agro dengan program prioritas pemerintah di daerah Sumatera, peningkatan permintaan produk minyak goreng dan VCO di pasar domestik dan internasional, potensi pengembangan produk infused VCO, tingkat pertumbuhan pasar minyak kelapa global, potensi Indonesia sebagai pengekspor minyak kelapa terbesar kedua di dunia yang masih ketergantungan pada ekspor produk setengah jadi seperti crude coconut oil, peluang akibat gap pada rantai nilai agroindustri kelapa, serta faktor pendukung seperti ketersediaan kelapa, kesesuaian jenis kelapa, lokasi, infrastruktur, hingga tenaga kerja. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh rumusan masalah bahwa terdapat potensi peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan produk bernilai tinggi dan pemanfaatan seluruh komponen kelapa. Maka dari itu, diperlukan rencana bisnis untuk usaha pengolahan minyak kelapa yang berfokus pada penciptaan produk olahan bernilai tinggi seperti minyak goreng kelapa, VCO, dan infused VCO, yang juga mengutamakan prinsip pemanfaatan seluruh bagian kelapa, termasuk komponen sisa pengolahannya seperti air, sabut, dan juga batok kelapa. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang disusun untuk mencapai tujuan penelitian dalam mengidentifikasi potensi peningkatan nilai tambah yang terdapat pada komoditas kelapa rakyat di Provinsi Lampung dan menyusun rencana bisnis pengolahan minyak kelapa yang layak dijalankan berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan dan dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yakni komoditas kelapa rakyat, nilai tambah komoditas kelapa rakyat, agroindustri kelapa Indonesia, rantai nilai, penerapan dan penerimaan pasar terhadap minyak kelapa, serta rencana bisnis. Penelitian rencana bisnis ini didesain menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana terdapat 3 tingkatan analisis, yaitu organisasi, perusahaan, dan individu. Berikut adalah unit analisis yang terdapat pada tiap tingkatannya, serta informasi yang ingin diketahui dari tiap unit analisis. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui preliminary observasi dan wawancara mendalam. Selain itu, terdapat data sekunder yang didapatkan melalui kajian publikasi, laporan akademik, data statistik, media massa, serta dokumen hukum dan kebijakan pemerintah. Kedua data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif. Berikut adalah tahapan yang dilakukan, lengkap dengan deskripsi kegiatan, keluaran yang didapatkan dari tiap tahapannya, serta beberapa wawasan kunci yang didapatkan dan dipertimbangkan dalam penyusunan rencana bisnis pengolahan minyak Hariloka. Berdasarkan rencana bisnis yang telah disusun,
Hariloka direncanakan sebagai perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Hariloka juga berperan sebagai penggerak peningkatan nilai tambah komoditas kelapa rakyat melalui kreasi produk olahan minyak kelapa bernilai tinggi, yaitu virgin coconut oil, minyak goreng kelapa, dan infused virgin coconut oil untuk memenuhi kebutuhan industri cosmeceuticals, nutraceuticals, dan juga healthy vegetable oil serta melakukan pemanfaatan seluruh komponen kelapa yakni daging, batok, sabut, dan juga air kelapa. Berikut adalah misi, visi, prinsip, dan nilai utama yang dirumuskan untuk perusahaan Hariloka. Pada rencana pemasaran, didefinisikan segmentasi pasar untuk kategori B2C, yaitu orang yang sudah memiliki kesadaran dan atau dianjurkan untuk mengkonsumsi minyak kelapa karena alasan kesehatan. Sedangkan pada kategori B2B terdapat industri cosmeceuticals dan nutraceuticals. Selain itu, disediakan juga segmen industri pengolahan minyak yang dikhususkan sebagai opsi mendesak. Berdasarkan segmentasi tersebut, saya kemudian melakukan estimasi ukuran target pasar perusahaan untuk masing-masing kategori. Estimasi tersebut kemudian menghasilkan perkiraan total pendapatan per tahun untuk segmen B2C sebesar Rp2.084.200.000 dan untuk segmen B2B sebesar Rp450.000. Selanjutnya, terdapat poin-poin pembeda antara produk Hariloka dengan produk merek lainnya dalam persaingan pasar. Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah inovasi yang dilakukan pada produk infused PCO terkait rasa, aroma, dan juga manfaat tambahan. Nah, hal-hal yang disampaikan sebelumnya kemudian mendefinisikan posisi Hariloka sebagai bisnis pengolahan minyak kelapa jenis virgin coconut oil, minyak goreng kelapa, dan infused PCO yang memadukan kebaikan kelapa dengan kebutuhan kesehatan konsumen. Kemudian, dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan, Hariloka menerapkan strategi bauran pemasaran 4P dengan skema sebagai berikut. Pada rencana produksi, dirancang alur produksi yang dimulai dari produksi kelapa butiran dari petani kelapa rakyat untuk kemudian disalurkan kepada mitra kelompok tani yang berperan untuk mengolah kelapa butiran menjadi VCO dan atau CNO. Pada tahapan di tingkat kelompok tani ini juga terdapat dua kegiatan lanjutan, yaitu pengambilan komponen sisa pengolahan oleh mitra off-taker yang bekerja sama dengan Hariloka, serta pengiriman VCO dan atau CNO tadi ke pabrik Hariloka untuk diolah dan dikemas menjadi produk siap pakai seperti VCO, minyak goreng kelapa, dan infused VCO, yang kemudian akan didistribusikan secara langsung maupun tidak langsung ke konsumen akhir. Selain itu, terdapat pula value chain map yang menggambarkan serangkaian proses yang dilakukan oleh Hariloka untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa rakyat di Provinsi Lampung. Hariloka sendiri terlibat di seluruh tahapan dalam rantai nilai tersebut, termasuk inbound logistik. Keterikatan semua pihak di dalam rantai nilai dengan skema seperti ini diharapkan dapat mengoptimalkan rantai nilai agroindustri kelapa sekaligus menaikkan daya saing Hariloka. Pada rencana sumber daya manusia, Hariloka direncanakan akan mengelola sumber daya manusia internal yang merupakan karyawan perusahaan dan sumber daya manusia eksternal yang merupakan loka farmer sebagai komunitas kelompok tani yang bekerja sama dengan Hariloka, serta Wiraloka yang merupakan komunitas kewirausahaan yang juga bekerja sama dengan Hariloka. Pada rencana keuangan, modal investasi awal yang dibutuhkan oleh Hariloka adalah Rp1.312.975.000. Lalu, proyeksi biaya operasional yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1.544.634.000 per tahun. Nah, dengan menggunakan estimasi pendapatan yang didapatkan sebelumnya, saya kemudian melakukan proyeksi arus kas berdasarkan 3 skenario, yaitu optimis, normal, dan realistis. Berdasarkan proyeksi tersebut, saya juga melakukan uji kelayakan finansial menggunakan indikator NPV, IRR, dan PP. Kemudian, hasil uji kelayakannya menunjukkan bahwa pada ketiga skenario, rencana bisnis ini layak untuk dijalankan secara finansial. Nah, selanjutnya saya juga melakukan uji kelayakan non-finansial menggunakan 3 aspek penilaian, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari hasil penilaian uji kelayakan tersebut,
menunjukkan bahwa rencana bisnis ini layak untuk dijalankan karena berpotensi memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi beberapa pihak di dalam rantai nilai. Nah, meskipun layak untuk dijalankan, rencana bisnis ini sebenarnya tidak lepas dari resiko. Beberapa resiko utama pada bisnis ini adalah risiko terkait pengadaan bahan baku kelapa butiran, pengadaan bahan baku CNO dan VCO, perubahan preferensi konsumen, serta pemasaran yang tidak efektif. Untuk itu, dilakukanlah upaya mitigasi risiko dengan mengupayakan hubungan baik dengan petani kelapa, mengadakan kerjasama mekanisme pasar dan non-pasar, melakukan produksi minyak kelapa dengan standar mutu nasional dan internasional, dan meningkatkan persona brand Hariloka sebagai produk lokal yang mengusung nilai Nature's Legacy dan Communities Prosperity, serta melakukan riset pasar, uji strategi pemasaran, dan terus beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Kemudian, apabila ketika dijalankan Hariloka ini tidak kunjung memiliki pertumbuhan yang baik tanpa ada prospek perbaikan ke depannya, maka terdapat beberapa opsi strategi keluar yang dipersiapkan, yaitu mengupayakan akuisisi dan juga merger dengan perusahaan pengolahan kelapa tersegmentasi atau pengolahan minyak kelapa sawit, dengan kemudian opsi likuidasi aset sebagai pilihan terakhirnya. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa komoditas kelapa dari perkebunan kelapa rakyat di Provinsi Lampung menawarkan potensi peningkatan nilai tambah yang menjanjikan, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Dan untuk mengoptimalkan potensi ini, rencana bisnis pengolahan minyak kelapa menjadi kunci utama. Rencana bisnis dengan fokus pengembangan pada produk olahan bernilai tinggi seperti minyak goreng kelapa, VCO, dan juga infus VCO menggunakan strategi yang memaksimalkan pemanfaatan semua komponen kelapa termasuk air, sabut, dan juga batok kelapa tadi telah terbukti sebagai pendekatan yang layak baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Kemudian, untuk merealisasikan rencana bisnis tersebut, dibuat skema rencana aksi yang dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap persiapan awal, tahap persiapan akhir, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pengembangan, di mana setiap tahapannya juga memiliki penanggung jawab serta acuan objektif dan key result-nya masing-masing. Sekian gambaran besar yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.